Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perusahaan modal Ventura. Selanjutnya di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Lalu yang pertama adalah tentang perkembangan modal Ventura di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Sofiana. Keberadaan modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk mendirikan perusahaan perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penyertaan modal pada tahun 1973 yang ditugasi untuk membiayai pengembangan usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan BPUI dilakukan dalam bentuk equity financing pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan tujuan agar rasio hutang terhadap ekuitas lebih sehat dan layak dibiayai bank. Guna meminimalisir resiko pembiayaan yang mungkin terjadi, BPUI juga ikut terlibat dalam manajemen PPU. Selanjutnya, guna meningkatkan perkembangan industri modal Ventura, maka usaha modal Ventura pada tahun 1988 diperkenalkan secara luas melalui Pakdes 20 1988, yakni dengan ditetapkannya Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan agar BPUI dapat terkonsentrasi memberikan pembiayaan modal Ventura bagi usaha kecil, maka didirikanlah PT Bahana Arta Ventura. Kepres nomor 61 1988 kemudian disusul dengan ketentuan pelaksanaan berupa keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 1988 pada tanggal 20 Desember 1988. Selanjutnya, PT Bahana Arta Ventura bersama dengan investor lain mendirikan perusahaan modal Ventura daerah agar dapat memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Yang kedua, ada definisi modal Ventura yang akan dibacakan oleh Dwi Anissa. Venture capital atau modal Ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta dalam kurun waktu tertentu. Wujud investasi dari jenis pendanaan ini adalah uang tunai yang diberikan pada pihak perusahaan, lalu mereka akan memberikan sekumpulan saham pada individu ataupun lembaga yang memberikan pendanaan. Risiko yang dihasilkan termasuk tinggi, namun mempunyai timbal balik atau return yang juga tinggi. Yang ketiga adalah landasan hukum modal Ventura yang akan dibacakan oleh Alicia Pratama. Dasar-dasar hukum yang menjamin pelaksananya modal Ventura secara aman dan terkendali termuat dalam Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan Ventura serta Putusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 013 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam Putusan Menteri Keuangan nomor 125 KMK 013 1998 disebutkan jika salah satu tujuan diberikannya sumber pembiayaan modal Ventura adalah upaya untuk mengelola sumber pembiayaan dan pembangunan oleh lembaga pembiayaan agar mampu menunjang dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang keempat ada ciri-ciri modal Ventura yang akan dibacakan oleh Alvina. Ciri-ciri modal Ventura. 1. Pembiayaan modal Ventura bersifat equity. Bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura ialah dengan penyertaan modal langsung terhadap perusahaan pasangan usaha. 2. Modal Ventura bersifat investasi jangka panjang. Perusahaan modal Ventura tidak menargetkan memperoleh keuntungan dengan menjual sahamnya dalam jangka pendek, tetapi mengharapkan capital gain sesudah jangka waktu tertentu. 3. Modal Ventura bersifat risk capital. Modal Ventura berisiko tinggi karena pembiayaannya tidak disertai dengan jaminan, misalnya dengan kredit perbankan. Tapi, risiko tinggi diimbangi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar. 4. Modal Ventura bersifat sementara. Walaupun pembiayaan modal Ventura
penyertaan saham, tapi ada prinsipnya tetap bersifat sementara. Contohnya, ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia minimum 10 tahun. 5. Keuntungan berupa capital gain dan dividen. Target keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura ialah capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Keenam, rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang biasanya dibiayai oleh modal ventura ialah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Yang kelima ada manfaat dan tujuan dari modal ventura yang akan dibacakan oleh Santika. Manfaat 1. Pengembangan suatu penemuan baru. 2. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. 3. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. 4. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan. 5. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Tujuan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga investor, yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. 6. Ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura yang akan dibacakan oleh Vivian. Ada 3 jenis pembiayaan yang biasa dilakukan oleh modal ventura, yaitu yang pertama, penyertaan dalam bentuk saham. Jenis penyertaan ini merupakan jenis pembiayaan saham langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang berbadan hukum atau perseroan terbatas. Penyertaan saham dilakukan untuk jangka waktu tertentu, biasanya paling lama 10 tahun. Setelah jangka waktu penyertaan selesai, maka perusahaan modal ventura harus melakukan investasi terhadap penyertaan tersebut, sehingga tidak menjadi pengendali pada perusahaan pasangan usaha. Divestasi bisa dilakukan dengan cara penawaran umum melalui pasar modal, menjual kepada investor baru melalui penawaran terbatas, atau menjual kembali kepada pasangan usaha, dan lain-lain. Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha dengan kesepakatan akan dikonversi atau ditukar menjadi saham pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilaksanakan dalam bentuk penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka waktu tertentu. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketujuh, ada sumber-sumber dana modal ventura yang akan dibacakan oleh Alvina. 1. Investor perseorangan. 2. Investor institusi. 3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. 4. Perbankan. Dalam melakukan penyertaan modal sebagai bidang usaha, perusahaan modal ventura harus memiliki dana yang cukup yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang dapat dipilih sebagai berikut. Pertama, dari dalam perusahaan sendiri, setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba yang ditahan. Kedua, dari luar perusahaan, investor baik perorangan atau industri, pinjaman dari lembaga perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, ataupun pinjaman dari dana pensiun. Yang kedelapan, ada prosedur mekanisme modal ventura yang akan dibacakan oleh Alicia.
Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses pencairan kembali penyertaan untuk investasi. Pada hakikatnya, modal ventura adalah kumpulan dana atau pool of funds yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Yang ke-9 ada konsep dan kegiatan perusahaan modal ventura syariah yang akan dibacakan oleh Dwi dan Pipian. Konsepnya, 1. Mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. 2. Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai. 3. Produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura. 4. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi. 5. Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain. Kegiatan perusahaan modal ventura. Yang pertama, perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif, serta mempunyai posisi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan yang ingin melakukan pelunasan usaha, namun karena beberapa keterbatasannya, belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Yang ketiga, perusahaan yang ingin melakukan penataan kembali utang-utangnya dan posisinya yang sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Yang terakhir ada diskusi kasus. Soalnya adalah jelaskan pendapat kalian mengenai peran dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pencabutan izin perusahaan modal ventura yang telah melakukan perubahan kegiatan usaha atau terjadi temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari perusahaan modal ventura yang sebenarnya. Menurut kami, peran dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura yang telah melakukan perubahan kegiatan usaha atau terjadi penemuan penyimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari perusahaan modal ventura yang sebenarnya adalah dengan memberi peringatan dan sanksi terhadap usaha perusahaan modal ventura yang melanggar pelaksanaan fungsi dan yang melakukan penyimpangan dari perusahaan modal ventura yang sebenarnya. Sekian presentasi kelompok 4 tentang perusahaan modal ventura. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.